Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Dr. Anda Ilmiati MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Dr. Anda Ilmiati MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi mengenai zakat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Refnilda Anyelir, yang kedua saya sendiri Rudi Kurniawan, yang ketiga Sri Anggriani. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian zakat akan saya bacakan sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat dengan benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk orang-orang yang ruku, yakni tergolong ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam agama Islam ini menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum zakat. Hukum zakat yaitu bahwasannya mengeluarkan zakat wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah diatur di dalam hukum Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan zakat ini hukumnya fardu ain. Bahwa bagi orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka akan dihukum kafir. Seluruh ulama salaf dan khalaf menetapkan bahwa orang yang mengingkari hukum zakat, yaitu mengingkari wajibnya zakat tersebut, maka akan dihukum kufur. Nah, yang selanjutnya pada materi ketiga kita akan membahas mengenai jenis-jenis zakat. Di sini jenis-jenis zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs atau jiwa, yaitu zakat yang wajib dilakukan atau dikeluarkan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada yang berhak pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang dapat dilakukan umat Islam. Zakat mal atau sering juga disebut dengan zakat harta adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, baik itu dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain sebagainya. Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 yang sama halnya membahas mengenai zakat fitrah, bahwa zakat mal adalah sejumlah harta seorang muslim atau organisasi milik muslim yang disisihkan kepada orang yang membutuhkan sesuai ketentuan syariat Islam. Di sini kita akan membahas mengenai macam-macam zakat mal.
Yang pertama ada zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapat profesi seorang, baik itu dokter, guru, dosen, karyawan, notaris, polisi, dan lain sebagainya. Meskipun zakat ini memang dianalogikakan kepada hasil pertanian, maka nisab zakat profesi adalah sebesar 5 wasa atau 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras dan besarnya adalah 2,5%. Yang kedua ada zakat emas dan perak. Meskipun zakat emas dan perak ini dijadikan sebagai perhiasan atau alat untuk memperindah diri, emas dan perak ini juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Oleh karena itu, zakat emas disarankan dalam Islam. Berapakah nisab dari zakat emas dan perak? Nisab dari zakat emas dan perak ini sebesar 85 gram, sedangkan untuk perak sendiri 595 gram. Adapun besar kadar zakatnya sebesar 2,5% dengan perhitungan haul selama setahun. Yang ketiga ada zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil jual beli. Berapakah nisab yang dikeluarkan, yaitu sebanyak 20 dinar atau 85 gram emas dengan besar 2,5%. Dan yang terakhir ada zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari investasi. Salah satu contoh dari investasi meliputi bangunan atau kendaraan yang disewakan. Berapakah besar zakat yang dikeluarkan dari investasi ini? Yaitu sebanyak 5% untuk penghasilan bruto dan 10% untuk penghasilan neto. Dan untuk materi selanjutnya mengenai syarat-syarat wajib zakat akan disampaikan oleh rekan saya Revnilda Anyalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revnilda Anyalir akan melanjutkan hasil presentasi yang disampaikan Rudi Kurniawan. Syarat-syarat wajib zakat: Islam, merdeka, berakal atau baligh, berkecukupan, mampu secara finansial, hartanya memenuhi nisab. Terdapat juga persyaratan lain yang berkaitan dengan harta yang akan dibayarkan zakat. 1. Harta dimiliki secara sempurna. Harta seseorang memenuhi syarat awal jika memang harta tersebut benar-benar sepenuhnya milik orang yang bersangkutan, termasuk ke dalam harta yang berkembang. Harta yang berkembang adalah harta yang dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi pemilik harta. Harta mencapai nisab. Nisab merupakan ukuran atau jumlah minimum setiap barang yang wajib dibayar zakat. Harta mencapai 1 haul. 1 haul sama dengan 1 tahun atau 12 bulan Hijriah. Syarat ini hanya berlaku untuk zakat yang berhubungan dengan kepemilikan harta dalam bentuk mata uang dan hewan ternak, tidak untuk jenis zakat lainnya. Harta melebihi kebutuhan pokok. Sama dengan apa yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya, bahwa seseorang harus mampu secara ekonomi untuk bisa membayar zakat. Orang wajib dan haram menerima zakat. Orang-orang wajib yang menerima zakat yaitu fakir. Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Miskin di atas fakir. Ada orang yang disebut miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makanan, minum, dan tak lebih dari itu. Amil. Mereka adalah orang yang mengurus zakat melalui dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.
Mu'alaf menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Riqat atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menembus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Gharim atau orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lain. Ibnu Sabil disebut sebagai musyafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Orang yang haram menerima zakat yaitu Bani Hashim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya. Orang kaya, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Orang yang dinafkahinya, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Orang kafir. Manfaat atau faidah zakat yaitu menenangkan hati. Manfaat zakat yang pertama yakni dapat menenangkan hati. Berzakat dapat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan sedikit pun, maka dalam hal ini zakat dapat menjadi media untuk melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan pada orang lain. Menghapus dendam. Mengeluarkan zakat dapat menghapus dendam dan perasaan sakit hati dari orang-orang tak mampu. Menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kebajikan yang diamanati agamanya. Obligasi dengan Allah. Dengan berzakat, membantu seseorang hamba dekat dengan Allah. Juga meningkatkan iman dan ketakwaan di dalam diri setiap orang yang menjalankannya. Menghapus dosa. Berbuat kebaikan dapat menambah pahala dan mengurangi dosa kita atau bahkan menghapusnya. Rasulullah bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun, seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Jaga keseimbangan. Berzakat membantu untuk menjaga keseimbangan antara si miskin dan si kaya. Ketika keseluruhan masyarakat memanfaatkan ini, konflik kelas dapat dikurangi. Untuk menjaga keseimbangan, penghasilan orang dibersihkan. Diyakini bahwa pemberian zakat selama setahun ke uang Islam membantu memurnikan seluruh penghasilan kamu. Zakat memberikan lebih. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang diyakini akan mendapatkan rezeki lebih. Zakat berarti proliferasi atau pertumbuhan. Jadi, ketika kamu memberikan zakat, maka penghasilan kamu akan meningkat. Mencapai keimanan yang sempurna. Rasulullah bersabda,
seseorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anggraini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Revnida Anyelir. Hikmah dalam zakat. 1. Menyempurnakan iman. Sempurnanya iman seorang muslim juga dilihat dari bagaimana ia beramal. Ketika berzakat, iman kamu sebagai muslim akan lebih sempurna karena kamu tak lagi egois dan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Seperti disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkannya oleh Bukhari. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, sampai ia mencintai saudaranya bagaimana mencintai dirinya sendiri. 2. Bukti dan taat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duniawi termasuk harta terkadang membuat manusia terlena, terlebih jika berlimpah jumlahnya. Padahal semua hanya sementara. Ketaatan dan keimananlah yang lebih utama. Melalui zakat, kamu bisa melepaskannya dan merasakan hati yang lebih lega. Karena zakat memang menjadi bukti kecintaan, keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyucikan harta menjadi ladang pahala. Amal saleh tidak akan pernah putus pahalanya, termasuk jika kamu berzakat dan bersedekah pada sesama. Bukanlah harta yang kamu miliki menjadi lebih berkah dan halal, serta dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggantinya. Kamu pun akan dijauhkan dari sifat kikir dan menjadi lebih mengerti arti dermawan. 4. Jalan menuju surga. Ada banyak sekali jalan terbuka menuju surga, salah satunya melalui amalan dan zakat seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Tirmizi. Surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan agama Islam, memberi makan orang dan bermalam dengan selalu memanjatkan doa secara sukarela ketika orang lain sedang terlelap. Selanjutnya, teori pengelolaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola, yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Ada 4 hal yang perlu diterapkan dalam tahap pengelolaan zakat. 1. Perencanaan. 2. Perorganisasian. 3. Pengarahan. 4. Pengawasan. Selanjutnya, sistem penghitungan zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter kali harga beras di pasaran per liter. Contoh, harga beras di pasar rata-rata 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg kali harga beras di pasaran per kilogram. Zakat mal. Cara menghitung zakat mal. Yang pertama, dengan mengetahui terlebih dahulu berapa besaran nisab yang ditentukan. Seperti dilansir dari basnas.go.id, nisab zakat mal sebesar 80 gram emas. Kemudian, kadar zakat mal yang ditentukan dalam perhitungannya adalah sebesar 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.